Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufahma annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Wa qala mu'allif wa syarih rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima bi'ulumikum fid dharain amin. Kitabus shalah wa ila anqal syurutul ghasr sab'atun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita semua dapat kembali berkumpul di majelis ilmu yang berkah ini. Semoga tambah berkah kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih pembahasan tentang syarat qasar. Jadi kami ulangi, syarat qasar, syarat salat itu diringkas yang jumlahnya 4 jadi 2 rakaat. Yang pertama, ini salatnya musafir ya. Sudah kita jelaskan kemarin. Salatnya musafir yang dia sudah boleh menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Syarat yang pertama, yakuna safarhu marhalataini. Hendaklah perjalanan yang dia tempuh sudah mencapai 82 kilo ke atas. Jadi perjalanan yang mau ditempuh ini berapa kilo? 82 kilo, ya. Maka ketika kita keluar dari kampung, ya, keluar dari Pontianak ini, kita sudah boleh melaksanakan jamak dan qasar itu jika perjalanan yang ditempuh 2 marhalah atau 82 kilo ke atas. Kemudian yang kedua, ayyakuna mubahan. Ini kita ulang ini. Kemarin kan udah. Syarat yang kedua, salat musafir itu boleh diqasar, boleh diringkas. Perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang mubah, ya. Ya, mungkin seperti orang berjalan keluar dari rumahnya untuk berdagang, perjalanan yang mubah. Ya. Tahu perjalanan yang sunnah, silaturahmi, ya, minimal. Baru tidak boleh dia itu mengqasar salatnya kalau perjalanannya itu perjalanan maksiat, ya. Perjalanan yang dia akan melakukan dosa, kecuali dia tobat, ya. Dan dari tempat dia tobat itu sampai ke tujuannya masihkah 82 kilo masih, maka boleh dia qasar. Syarat yang ketiga, al-ilmu bijawazil qasar. Orang yang dalam perjalanan musafir, dia harus tahu bahwasanya sudah diperbolehkan oleh syariat untuk dia melakukan qasar. Ya. Dia tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Ada orang sholat qasar, dia sholat qasar. Padahal orang yang sholat qasar perjalanannya jauh, ya. Seperti yang kita bilang kemarin, ada orang sholat di Masjid Sultan ini qasar, padahal dia dari Jakarta. Kita mau ke Sambas, ikut mereka sholat qasar juga tidak boleh. Berarti kita tidak mengerti, ya. Kita keluar dulu dari Pontianak ini, baru qasar. Ini syaratnya harus mengetahui bahwasanya qasar itu diperbolehkan.
Ar-rabi' yang keempat, niatul qasri indal ihram. Nah, syarat yang keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu kita sebutkan qasarnya. Sholli fardhu dhuhri qasran. Ya, ma'muman lillahi ta'ala. Jadi qasarnya itu di takbiratul ihram. Beda dengan jamak, kan? Kalau jamak walaupun tidak diniatkan di waktu takbiratul ihram, maka selama dia belum selesai sholatnya masih boleh dia niat jamak. Ya. Kalau qasar di awal, maka biar lebih mudah, ya, maka di awal semuanya diniatkan. Usolli fardhu dhuhri jam'an qasran ma'muman lillahi ta'ala. Sudah aman. Wal khamis, yang kelima, antakuna sholatu rubaiyatan. Hendaklah salat yang diringkas itu salat yang 4 rakaat saja. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Wasadis, yang keenam, dawamus safar ila tamamiha. Ya. Masih dalam perjalanan sampai sempurna salat yang kedua. Kalau dia melakukan jamak qasar zuhur dengan asar sampai selesai dia melaksanakan sholat asar masih dalam perjalanan. Maka masih berlaku qasarnya. Seperti yang kita contohkan kemarin, kalau kita balik dari mana tadi? Dari Singkawang tadi itu, balik ke Pontianak. Ya, kita masih boleh jamak dan qasar ketika dalam perjalanan ini. Kita mampir dulu sholat maghrib dan isya. Di mana? Di Segedong, ya, di Wajo, kan belum masuk Pontianak. Masih boleh jamak qasar, masih boleh. Tapi kalau udah masuk Pontianak, sudah di Siantan Pontianak, udah, berarti sholat maghribnya, kalau kita jamak takhir, sholat maghribnya qadha. Nah, kalau jamak takhir, sholat maghribnya jadi qadha. Kalau dia jamak takdim, berarti setelah sholat maghrib dia tak bisa sholat isya langsung. Sholatnya sesuai dengan waktu masing-masing karena dia sudah sampai di kotanya, tidak lagi dalam perjalanan. Syarat yang ketujuh, alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Syarat qasar yang ketujuh, orang yang musafir tadi tidak boleh mengikuti orang yang tempatan, yang sholatnya 4 rakaat, yang sempurna di bagian sholatnya. Walaupun cuma salam, tahiyat akhir sudah dia mau salam sebentar lagi. Lalu orang musafir ini takbir langsung duduk, begitu dia salam berdiri cuma 2 rakaat, tak sah. Karena ikut orang tempatan, tidak boleh. Ya, musafir karena sholatnya qasar tidak boleh ikut atau tidak boleh jadi makmum dengan orang tempatan yang sholatnya sempurna, walaupun di ujung sholatnya, ya, tetap tidak dibolehkan. Kalau kebalikannya boleh. Musafir jadi imam, makmumnya orang tempatan, dia cuma sholat 2 rakaat. Setelah dia salam, yang lainnya berdiri, boleh nambah 2 rakaat. Nah, inilah syarat daripada sholat qasar. Paling tidak ketika nanti ada yang melakukan perjalanan, mungkin ziarah atau berkunjung ke tempat keluarga. Syurutul jum'ati sittatun. Nah, sekarang selesai cerita tentang salat qasar. Kita masuk di salat Jumat sekarang. Ada yang mau tanya tentang salat musafir sebelum kita cerita tentang Jumat? Ya. Beda dari materi Ustaz. Iya. Kalau untuk acara pernikahan itu Ustaz, Iya. Mungkin ada solusi atau saran dari Ustaz yang tidak nikahkan sholat Ustaz. Iya. Karena yang perempuan ini takutnya dandanannya. Iya. Gimana, boleh enggak jamak? Kan cerita ini jamak nih. Boleh enggak jamak waktu kita kawin itu? Kalau jima pasti boleh, kalau udah akad nikah jima boleh. Sekarang ini jamak ini, mengumpulkan 2 sholat. Boleh enggak? Boleh. Nanti di kitab yang lain disebutkan
termasuk boleh jamak itu ketika dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam keadaan acara akad nikah itu. Ya, di antara yang melakukannya itu Al-Habib Al-Haddad. Di antara yang melakukan itu Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Dan ada di kitab fikih disebutkan juga. Jadi ketika kita, tapi jamak takdim ya, kalau bisa jamak takdim. Jadi zuhur ya sebelum dipasangkan bedak, salat zuhur, salat asar. Tetap 4 rakaat semuanya jamak, tidak qasar, jamak. Salat zuhur, asar, udah. Nanti kan maghrib istirahat. Langsung maghrib isya. Jadi tidak meninggalkan salat. Ya, jamak di waktu keadaan seperti itu dibenarkan. Walaupun di kitab ini tadi disebutkan, di Safinah cuma disebutkan jamak waktu hujan, jamak waktu sakit, jamak waktu perjalanan. Ya, tapi di kitab yang lain ada. Ya. Di antaranya jamak ketika keadaan yang seperti itu tadi. Ada acara pernikahan yang tidak bisa dihindari. Jadi jamak takdim. Ya. Seperti itu. Boleh. Itu dilakukan oleh para ulama. Lebih afdal mana pada perjalanan jauh itu kita jamak atau salat? Nah, kita lebih afdal salatnya seperti biasa kalau kita dalam perjalanan. Seperti biasa berapa 4 rakaat salat zuhur 4 rakaat, nanti asar salat lagi 4 rakaat nanti. Atau kita qasar, jamak qasar. Yang mana lebih afdal? Maka lebih afdal jika pertama perjalanan kita itu sudah mencapai 123 kilo. Karena keluar daripada pendapatnya imam yang lain yang mengatakan wajib. Kalau sudah perjalanannya sudah sampai 123 kilo, maka qasarnya itu wajib. Nah, untuk keluar dari pendapat itu, maka afdal kita jamak qasar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi afdal kita qasar itu ketika kita tak suka dengan qasar. Padahal itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah qasar. Salat biasa-biasa, aku masih mampu. Aku masih kuat walaupun dikatakan perjalanan ini adalah nisful adab, walaupun perjalanan ini setengah daripada hal yang payah, hal yang susah, tapi aku masih kuat, masih muda. Nah, ada rasa tidak suka dengan qasar, kata ulama, lakukan qasar itu lebih baik. Ya. Karena kalau sudah tak senang dengan apa yang Allah sodorkan, Allah ajukan, Allah berikan, takutnya nanti meningkat kepada yang lain. Nah, oleh karena itu lebih baik qasar yang seperti itu. Jadi qasar kita seperti itu. Kalau perjalanan yang kita tempuh seperti itu tadi keadaannya. Yang lain. Kita lanjutkan bab salat Jumat. Nah, ini kita cerita salat Jumat sekarang nih. Jadi Jumat termasuk hari yang istimewa, ya, Sayyidul Ayyam. Nabi dalam sabda Nabi, "Inna afdhala ayyamikum yaumul Jum'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling istimewa, paling utama, ya, adalah hari Jumat. Makanya kita perhatikan nih hari Jumat, dia hari yang paling istimewa. Siapa yang berbuat baik, apapun amal baik yang dia lakukan, maka balasannya juga istimewa. Ya. Dicatat malaikat mulai dari maghrib tuh kalau ada orang berbuat baik, karena hitungan Jumat itu dari maghrib sampai mau terbenam matahari di maghrib. Begitu terbenam matahari maka pindah hari sudah. Nah, itu. Jadi maghrib sudah terhitung agak ini nih. Ini sudah terhitung hari apa sih? Sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu. Nah, hari Selasa sekarang. Berarti terhitung hari Rabu kalau hitungan Hijriah. Karena maghrib ini udah pindah hari. Karena kita ikut Masehi, nanti jam 12 pokok kita katakan hari Rabu. Nah, ini hari Rabu ini. Nah, kalau sudah maghrib Jumat itu, malaikat sudah bawa catatan istimewa. Ya. Semuanya dari emas, dari perak catatannya. Ya, kalau ada buku catatannya dari emas, perak berarti istimewa tuh. Ya, kalau masih kertas biasa, pakai kertas buram itu biasa. Ini catatan emas perak ini. Wah, ada luar biasa. Dicatat. Apalagi apabila ada orang berangkat ke masjid di hari itu.
dari maghrib itu. Dia berangkat masjid, dari pintu masjid itu sudah disambut oleh malaikat. Dari pintu masjid itu sudah disambut oleh malaikat. Selamat datang. Kita kalau pergi rumah orang disambut tuh senang rasanya. Ya. Tapi kalau udah kita main masuk ya tak ada peduli kan orang. Ya. Malas kita nak pergi rasa. Kita pergi undangan misalkan, pergi undangan nih, kan masuk. Tak ada nak peduli nih. Padahal kita dah bawa amplop nih. Tak ada lah aku kasih amplop nih. Aku tak kau peduli kan. Tak sedap gitu. Kalau sudah kita bertamu tidak disambut itu tak sedap. Walaupun kita harus orang yang berbesar hati, ya, tak disambut pun tak masalah. Tapi memang sudah seperti itu keadaan manusia tuh. Dia kalau disambut tuh suka. Nah, gitu. Makanya disambut oleh malaikat. Hari Jumat tuh disambut dengan malaikat. Masya Allah dicatat malaikat. Dan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Hari Jumat itu begitu istimewa. Ya. Jadi setiap hari punya keistimewaan. Nah, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya para hari, maka dia mengungguli daripada yang lainnya. Seperti bulan, karena ada Sayyidul Syuhur namanya Ramadan. Ya. Setiap bulan punya keistimewaan punya, tapi karena dia pemimpin setiap bulan maka dia lebih unggul. Nah di hari Jumat itu ya, banyak hal-hal yang kita disunahkan, banyak hal-hal yang kita itu dianjurkan ya, daripada amal-amal baik. Di antaranya ya, di hari itu sholat berjamaah di hari Jumat itu lebih afdol jamaahnya dibandingkan sholat jamaah di hari lain ya, lebih afdol ya. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang dari api neraka di hari Jumat itu ya. Makanya kita dianjurkan berbuat baik biar kita dapat gitu, dapat cap sudah bebas dari api neraka, itsqum minan nar. Jadi untuk mendapatkan itsqum minan nar tak ada nunggu bulan puasa, Jumat pun ada. Walaupun nanti bulan puasa masih lama, Jumat itu juga termasuk. Yang penting syaratnya berbuat baik. Apapun berbuat baik yang penting, dan jangan tinggalkan yang wajib ya. Makanya saking istimewanya hari Jumat itu, negeri Islam itu menjadikan itu kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan dunia diliburkan, biar orang itu ibadah semuanya. Libur hari Jumat ya. Nah, di Indonesia liburnya hari Ahad, tapi di pesantren hari Jumat libur ya. Maka digunakan anak-anak pesantren itu kalau hari Jumat nyuci itu ngamalkan daripada sunnah ya. Man ghassala waghtasal kata Nabi, barang siapa yang mencuci dan mandi. Jadi kita dianjurin walaupun sebutik kopiah nih kita nyuci di hari Jumat. Di hari-hari lain udah ada yang nyuci kan ya. Kita main lempar ya, main pakai ya kan. Untuk hari Jumat kita yang nyuci. Padahal tak ada agak hari Jumat, hari lain pun kita yang nyuci ya. Jadi nyuci itu tugas laki-laki. Nah, nanti kalau kita baca bab nikah tuh, ternyata nyuci itu tugas suami tuh, Bang. Selama ini di benak kita nih, nyuci itu tugas bini. Makanya kalau kita dapati baju kita tak ada rapi, tak bersih, lalu kita nak beletel, salah ya, bukan tugas dia, tugas kita. Suka-suka baju kita dicucikan, alhamdulillah. Makanya banyak mak kasih dengan bini kita. Bukan nyaman cuci 2-3 sanggan tuh ya, yang udah punya mesin cuci alhamdulillah, nak lepas baunya kata dia. Kita tandai makai ya. Ya, luar biasa. Nah, hari Jumat ini kita disunahkan cuci walaupun cuma kopiah putih ya. Pergi kalau udah kita nyuci yang lainnya, semuanya. Pokok hari Jumat biar saya yang nyuci karena saya libur. Nyuci kita. Cuci. Insyaallah. Kebaikan, amal saleh.
Mandi di hari Jumat disunahkan. Ya. Bersedekah di hari Jumat tidak sama balasannya di hari-hari lain. Ya. Bersedekah di hari Jumat. Makanya kalau datang ke masjid bawa duit. Ya. Masukkan dalam tok 100.000. Ya. Mahal, banyak 100.000. Ya udahlah, bapak dia. Ya. Kita kalau disebut yang besar tu mulai mundur gitu. Dahlah solat masjid ini lah. Masjid Jami 100.000 tok. Al-Mu'inun ni ala dah. Al-Mu'inun bebas, 1.000 pun boleh. Bahkan tak bawa duit pun tak apa-apa. Nah, melatih diri jangan jadi orang masin. Ya, kalau kita punya duit paling besar 100, masukkan 100. Punya duit kita paling besar 40.000, masukkan 40.000. Coba kita contoh orang tua-tua kita dulu tu. Dia mengajarkan agar dapur kita ni tetap berasap. Hari Jumat yang disedekahkannya semua apa yang ada di dapur. Beras, gula, garam, asam, minyak. Pakailah ikan tu bau. Kalau anda kata tak ada, mungkin ikan sekilo di situ. Dia ngajarkan kita biar dapur kita ni tak ada terlalu sulit, hari-hari lancar ada, lepas makan minum. Ya, karena sebab sedekah hari Jumat tu urusan makan minum kita satu keluarga lepas. Mana ada sikit orang dulu-dulu anaknya. Ya. Makanya kita hari ini niat anak kita pun harus banyak. Ya. Lepas makan minum, nanti hari Jumat istiqomah ya. Masalah tak percaya dia. Ini Sayyidul Ayyam ini, inna afdhal ayyamikum kata Nabi. Ini paling istimewa hari ini. Barang siapa berbuat maka balasannya istimewa. Jangan takut. Ya. Semua berbuat baik nilainya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu pun sangat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'akthiru alayya as-salata fihi. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat tu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu langsung disodorkan kepadaku. Kata para ulama, selain hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selawat yang kita baca ni itu disambut malaikat. Maka malaikat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu. Disebutkan nama bapaknya. Nama bapak kita tu disebutkan depan Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan nama maknya. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulana bersalawat kepadamu. Kata Abu Yasin Muhammad, termasuk anak yang berbakti dengan orang tua kalau dia sering bersalawat. Kenapa? Karena dia mengenalkan nama mak bapak dia di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal Nabi dengan nama orang tuanya. Masya Allah. Nah, baca salawat. Tapi tidak di hari Jumat. Hari Jumat langsung Nabi yang nerima salawat itu. Tak ada pakai lagi malaikat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian di hari Jumat langsung Nabi yang terima. Masya Allah. Salawat kita ni Nabi langsung terima. Dan Nabi langsung kenal dengan kita. Masya Allah. Nah itu. Baca salawat yang banyak biar kita dikenal Nabi. Langsung Nabi yang terima. Dan langsung Nabi yang tahu siapa kita. Baca salawat yang banyak. Makanya kita dianjurkan fa'aktiru, perbanyak. Ya. Kalau kita terbiasa cuma sekali, ya. Karena kita ngamalkan hadis. Ngapa kau salawat cuma sekali sehari ngamalkan hadis? Bagus tu. Ya, man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah berikan dia ilmu yang belum dia ketahui. Karena Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan wahidah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka setiap hari dia bersalawat sekali ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah cukup. Besok lagi kata dia. Tak apa-apa, bagus itu. Apalagi didasarkan dengan rasa cinta, suka dan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, taat kepada Nabi. Oh, itu luar biasa. Tapi jika di hari Jumat dah terbiasa sebutik, tambahlah jadi 3 butik. Ya. Berapa kau selawat ni? Hari ini 3 butik. Kalau hari lain sebutik ya. Berarti mengamalkan hadis Nabi, fa'aktiru, perbanyaklah.
3 itu banyak, karena di hari lain dia sebuti ya. Sebuti ya selawat. Allah. Yang bisa banyak daripada itu silahkan. Dia sudah biasa 3, 7, yang sudah biasa 7, 10, yang sudah biasa 10, 11 dan seterusnya sampai ke atas. Ya. Itu hebatnya Nabi, tak mau memberatkan kita. Ya, ketika dianjurkan berselawat, sebuti ya dianjurkan Nabi. Sebuti pun kita tak bisa, ya. Kan tak mungkin maksudnya. Tak mungkin kita tak bisa bersalawat cuma sekali saja. Tapi ketika dia merasakan nikmat salawat yang dia bacakan itu, banyak kemudahan yang dia dapatkan, ya, sudah itu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu punya keistimewaan yang begitu luar biasa, sehingga dia akan memperbanyak bacaan itu. Tak ada kita nanyakan jumlahnya mau berapa kali, tapi yang dia sisihkan adalah waktunya. Seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa waktu yang aku sisihkan untuk bersalawat kepada engkau? Kata Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi? Nabi orang bijak luar biasa. Masyikta, terserah Mu'ad. Ubay, terserah. Mau berapa pun terserah. Mau ngamalkan hadis yang kemarin boleh, sebuti sekali, tak apa-apa. Terserah. Lalu Nabi mengatakan, fa'in zita fahuwa khairun laka. Kalau begitu ya Rasulullah, 1/4 waktuku. Berarti 6 jam. Berselawat 6 jam. Itu kalau dihitung pakai tasbih itu berapa kali? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 6 jam. Ribuan itu. Ribuan. 6 jam. 6 jam nih. Kita 1 jam ya. Wah, banyak dah. 6 jam. Karena apa? Orang kalau udah nikmat seperti itu. Orang kalau udah nikmat itu enggak lagi dia berapa jumlah enggak, tapi sudah yang disisihkan berapa waktu. Karena sudah merasakan nikmat. Apa kata Nabi? Terserah engkau wahai Ubay. Masyikta fa'in zita fahuwa khairun laka. Kalau kau tambah itu lebih baik. Udahlah kalau begitu, anisfu katanya, setengah, 12 jam. Berselawat 12 jam. Sallallahu alaihi wasallam, 12 jam. Ya. Fa'in zita fahuwa khairun laka. Terserah engkau wahai Mu'ad. Ubay bin Ka'ab. Masyikta, terserah. Kalau kau tambah itu lebih baik. Kalau kau tambah lagi lebih baik. Fatulutain. Kalau begitu 2/3. Ya. 12 sama 6, 18 jam. Wah. 18 jam nih selawat nih. Nabi masih mengatakan masyikta, terserah, enggak apa-apa. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Jika kau tambah lebih baik. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan semua kulluha. Semua waktuku ya Rasulullah. Mau pagi, siang, malam, sore, subuh bersalawat kepada Nabi. Ketika dia mengatakan seperti itu di hadapan Nabi, semua waktu akan dia bacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaannya, dimanapun dia berada, dia tidak akan lepas baca salawat. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yukfahamu wa yukfar laka dzambuk wa fi riwayatin ukhra yukthar laka rizquk. Kalau begitu wahai Ubay, maka semua susahmu hilang. Semua susahmu hilang. Baca salawat yang banyak. Ternyata salawat ini yang mempermudah. Sallallahu alaihi wasallam. Baca yang banyak, ya. Dan dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dihilangkan, dosa diampunkan. Di riwayat yang lain disebutkan, dan rezekimu diluaskan, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sambil kita berjalan balik dari rumah, balik dari masjid menuju ke rumah sambil baca salawat. Karena pasti diterima, amalan yang pasti diterima. Makanya kata ulama Syekh Muhammad Ad-Dimashqi, ad-dimi salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bila taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Istiqomahkan, terus lanjut, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Selalu dan senantiasalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, karena diterimanya itu pasti dan dibalasnya dunia akhirat.
Balasannya dunia akhirat. Sedangkan amal-amal kita ini antara diterima dan ditolak, kata beliau. Kecuali bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan tertolak. Baca salawat yang banyak di hari Jumat, di hari-hari yang lain juga sama. Ya. Makanya sampai ada seseorang yang pernah yang ketika dia berangkat haji bersama ayahnya, ya, sampai di jalan ayahnya sakit. Kemudian meninggal ayahnya di jalan, di tempat dia istirahat itu di bawah pohon. Berubah jasad ayahnya, berubah menjadi hitam. Kaget dia. Macam mana pula? Sudah meninggal ini, dia sulit mau cari orang yang bisa membantu dia mengafani, memandikan. Yang lebih parah, berubah jasad menjadi warna hitam. Kebingungan dia, tak menemukan siapa yang bisa membantunya karena dia berada di hamparan pasir yang sangat luas. Lelah dia ke sana kemari, dia duduk kembali di samping jenazah ayahnya yang berubah menjadi berwarna hitam. Dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Ya. Tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang yang berwajah sangat begitu luar biasa, mengeluarkan cahaya dari wajahnya. Lalu orang tersebut yang berwajah indah bercahaya itu mengusap jenazah itu, berubah menjadi putih, kembali seperti semula. Lalu dia tanya, Tuhan, siapakah engkau ini? Ketika kau usap wajah ayahku, jenazah ini kau usap langsung berubah menjadi seperti semula. Maka orang yang berwajah indah itu mengatakan, aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, dia pun menangis. Dia dapat bertemu dalam mimpi dengan Nabi SAW. Ini adalah mimpi yang begitu luar biasa. Man ra'ani fil manam sayarani fil yaqdha. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, pasti dia akan melihat aku nanti dalam dia terjaga sebelum dia wafat. Semoga kita semua dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan ayahku? Kenapa jenazahnya berwarna hitam? Kenapa dia kemudian engkau usap berubah kembali menjadi berwarna seperti semula? Ayahmu ini semasa hidupnya pernah berbuat hal yang tidak baik. Kemudian belum sempat dia ini bertobat. Ya. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia orang yang senang berselawat, rajin baca selawat. Maka dia aku syafaati dengan ini. Masya Allah. Terbangun dari tidurnya, dia kira itu nyata, ternyata mimpi. Ya Allah, mimpi rupanya. Padahal dia berharap-harap itu kejadiannya nyata. Tapi setelah dia lihat jenazah ayahnya, ternyata benar berubah, kembali seperti semula. Akhirnya selesai dia mengurusi jenazah ayahnya, dia berangkat ke Mekah. Semua bacaan-bacaan yang disunnahkan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah digantinya dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia ditegur oleh seseorang, Tuhan, kita ini berada di Hijr Ismail, ada bacaan yang disunnahkan. Kita ini sedang tawaf, ada zikir yang dianjurkan. Kita ini sedang sa'i baina Safa wa Marwah, ada zikir yang disunnahkan. Engkau dari tadi bacanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dia bilang, iya, saking begitu luar biasanya ya Nabi Muhammad, dia bilang. Ya, menjadi penyebab semua amal diterima, ya, semua kebaikan diterima, dan menjadi sebab dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersalawat kepada Nabi di hari yang istimewa itu sangat dianjurkan, diperbanyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salatul Jumu'ah, ya, dia adalah salat yang dilaksanakan 2 rakaat di hari yang sudah ditentukan, yaitu hari Jumat, di waktu zuhur, tapi dia adalah salat yang berdiri dengan sendiri, bukan pengganti zuhur. Sehingga orang yang tidak mau Jumat tidak bisa langsung salat zuhur di rumahnya. Malas aku anak Jumat nih, bilang zuhur ya Allah, tak sah. Tidak sah, Jumat belum selesai didirikan, dia sembahyang zuhur. Karena ini bukan pengganti zuhur, ini salat Jumat berdiri dengan sendirinya.
maka tak boleh dia. Dia harus datang ke masjid sholat Jumat. Kalau dia sampai ke masjid orang sudah selesai sembahyang Jumat, karena dia tadi tidur, begitu sampai di masjid orang sudah selesai, dia harus pergi ke Al-Mu'minun. Kalau di Al-Mu'minun sudah selesai, dia pergi ke Ikhwanul Muslimin. Ya. Sudah selesai, cukuplah, ada 3 masjid dah. Baru dia sholat zuhur. Ya. Tak boleh langsung dia sholat zuhur, kecuali sudah dia pastikan di kampung itu sudah tak ada sholat Jumat lagi. Karena dia sholat zuhur ini adalah sholat Jumat ini bukan pengganti zuhur, sehingga tak boleh orang yang tak sempat nih, mana belum mandi belum tetap tak boleh dia sholat zuhur, kecuali Jumat sudah selesai semua. Bukan hanya di tempat dia saja, di Masjid Sultan nih, dia harus pergi ke tempat lain. Ya. Udah yakin semua tak ada lagi Jumat, baru dia sholat zuhur. Selama masih ada dia kejar harus sholat Jumat. Ya. Tak sama dengan perempuan. Perempuan tidak termasuk wajib sholat Jumat. Ya, tidak wajib sholat Jumat. Dia sholat zuhur. Jadi dia tak perlu menunggu orang selesai Jumat. Apabila sudah masuk waktu zuhur, dia langsung melaksanakan sholat zuhur. Dia punya fadilah, keutamaannya as-salawatul khamsi wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffiratul lima bainahunna. Salawat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu melebur dosa yang ada di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini dari tadi asar, kalau habis asar, habis sembahyang ada hal-hal yang berdosa kita lakukan daripada dosa-dosa kecil, begitu kita datang ke masjid ni salat maghrib, maka dosa-dosa kecil itu diampunkan. Nah, ini kita salat maghrib, insyaallah aman daripada perbuatan dosa. Jadi nilai lebih. Makanya penting mengisi waktu-waktu dengan ta'lim seperti ini. Dari Jumat ke Jumat, kemarin kita sholat Jumat, minggu depan ada Jumat lagi. 1 minggu dileburkan dosa karena sebab Jumat. Istimewa. Jumat mempunyai keistimewa. Dari Ramadan ke Ramadan juga sama. Ya. Ramadan yang lalu, Ramadan yang akan datang, ya, ketemu lagi kita Ramadan, kita puasa lagi. Ya, maka dosa-dosa kita dari Ramadan yang lalu, ada dosa-dosa kecil, maka dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal wa bakkara wa iftakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang di hari Jumat dia tadi itu mencuci atau mandi, berangkat di pagi, di awal waktu, ya. Kemudian pergi dengan berjalan tanpa kendaraan. Nah, ini beruntung yang dekat-dekat nih, ya, yang jauh sana. Tapi bisa kalau berangkat awal kan. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam masjid, duduk saf yang paling dekat dengan imam. Saf pertama. Selama saf pertama masih kosong, duduk di saf pertama. Ya. Jangan dibiasakan masuk masjid pilih saf paling belakang, paling jauh dari imam, cari belakang tiang. Jangan. Dalam hal ini jangan kita terbiasakan bertapuk belakang tiang. Tak ada bulan ni mau dicatat. Tak ada apa belakang tiang dia. Jangan tunjukkan kalau kita tak mau. Tak, saya ni tawadu, bukan tempatnya. Kalau nak tawadu bukan tempatnya ni. Ya. Dianjurkan mengisi saf. Kecuali di tempat yang di depan ini, di belakang imam. Ini imam khatib. Ya. Kali ente khatib, tak apa-apa duduk di belakang sini. Bukan khatib duduk di sini dia. Disuruh naik tak mau. Kan? Duduk di situ. Walam yalghu, tidak berbuat hal yang sia-sia. Ya. Jangan berbuat hal yang sia-sia. Isi waktu dengan berzikir. Ya.
hal-hal yang tak berguna. Maka jika seperti itu keadaannya, dia pergi, ya, setelah dia mandi, dia pergi berangkat awal, jalan kaki, masuk masjid, cari saf yang paling dekat dengan imam, mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh khatib, tidak dia berbuat hal yang sia-sia, maka setiap satu langkah dia dihitung amalan 1 tahun. Jadi 1 langkah itu kita melangkah, itu dicatat oleh malaikat amalan 1 tahun, yang isinya siang puasa, malam bangun malam. Jadi full ibadah 24 jam selama 1 tahun kita dapat. Lumayan. Praktekkan itu. Jadi berangkat Jumat jalan kaki. Itu keutamaan daripada Jumat. Sanatu fardiyatiha furidat bi Makkah lailatul Isra wal Mi'raj. Diwajibkan salat itu diwajibkan waktu di Mekah. Waktu Nabi masih di Mekah itu sudah diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj. Tapi Nabi belum melaksanakannya. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Tapi Nabi belum melaksanakan Jumat di Mekah. Ya. Belum. Wa awwalu man shallaha, orang yang pertama kali salat Jumat Sayyiduna As'ad bin Zurarah radhiyallahu an bil Madinatil Munawwarah. Nah, ini orang yang pertama melaksanakan salat Jumat di Madinah. Ya, jadi Nabi di Mekah belum melaksanakan salat Jumat, tapi berita wajibnya Jumat itu sudah ada. Maka ada sahabat yang di kota Madinah namanya As'ad bin Zurarah, beliaulah yang melaksanakan salat Jumat pertama kali. Syurut wujubil Jum'ah. Kemudian berikutnya syarat wajib Jumat. Habis ya waktu? Belum ya? Syarat wajib Jumat. Islam, al-Islam. Yang pertama Islam, pasti ada Muslim. Yang kedua al-bulugh. Baligh. Sudah kita bahas baligh kemarin. Ya. Berarti budak kecil tak wajib Jumat, ya, budak kecil. Tapi boleh budak kecil dibawa sholat Jumat yang mumayyiz, ya, yang mumayyiz 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas tulis, udah bisa membedakan, dikasih tahu bisa udah bisa dengar. 5 tahun ke bawah itu belum bisa, ya, belum bisa mendengar, memahami, belum bisa. Makanya di kitab yang lain yang kami baca, di kitab Ighna ada salah. Itu ada ulama yang melarang bawa anak kecil ke dalam masjid. Kenapa? Karena dia tak bisa menjaga kehormatan masjid dan tak bisa menjaga daripada najis. Tapi pendapat itu dijawab dengan pendapat yang lain. Boleh anak kecil dihukumi seperti orang gila. Orang gila kalau dia tak hormat terhadap masjid nih, telanjang bulat di samping masjid tuh, tak apa-apa, tak apa-apa. Baju dia bertanah masjid, tak apa-apa. Orang gila. Kalau ada orang waras seperti itu, dia berarti mendaftarkan diri jadi orang gila. Ya, jadi tak paham dia. Nah, jadi ada ulama yang tak apa-apa, boleh bawa budak kecil itu, karena dia disamakan dengan orang gila hukumnya ketika dalam masjid. Ya. Tadi pas saya bilang tak boleh itu, orang yang bawa anak kecil, macam mana nih? Anakku dah dibawa nih. Dia mandang jendela. Jangan dilemparkan budak itu, jangan. Ada pendapat yang kedua. Budak kecil boleh dibawa, dia diikuti seperti hukum orang gila. Tak apa-apa. Makanya kalau udah dia menggila dalam masjid ni, pelan-pelan menenangkan dia pelan-pelan. Nama enggak orang gila? Pelan-pelan menenangkan dia. Jangan ribut. Kalau kau tak ribut, kasih permen. Jadi seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah baligh, al-aqal. Syarat yang ketiga Jumat, syarat wajib ini. Syarat wajib Jumat yang ketiga adalah minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ini ada jemaah kita yang hadir ini. Beliau tak bisa hadir, minta doa baca Fatihah sekali dan Tibil Qulub sekali, dan dengan niat semoga semuanya diberikan kesehatan. Fatihah biniyatus shalah.
Innallaha yashfina wa yashfikum jami'an minal amrad wal asqam bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan kulli niyatin salihah wa ziyadatan muhabbatan fi syarafil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah wa tibil qulub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.